Selamat berjumpa saudara-saudara. Senang sekali hari ini dapat berbagi tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa maknanya? Riwayat Tuhan Yesus di dunia ini dimulai sejak kelahirannya sampai diakhirinya pada waktu Yesus naik surga. Dia datang dari surga dan kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara, tahun demi tahun kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Namun, apa maknanya? Mari kita bersama-sama buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk saudara-saudara ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, saudara, sebelum diuraikan firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk saudara-saudara dan saya sendiri. Tuhan, hari ini kami memperingati kenaikan-Mu kembali ke rumah Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap orang yang mendengarkan, agar mereka terbuka hatinya, dapat mengerti firman-Mu dan mau melaksanakan. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita sudah membaca tadi, dan saya akan menguraikan ada dua kebenaran yang kita akan pelajari dari ayat-ayat itu. Yang pertama, ia pergi untuk memberi kuasa. Dia katakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, memang murid-murid pada waktu itu masih memikirkan hal duniawi. Padahal Tuhan Yesus berbicara soal kerajaan surga, hal-hal rohani. Nah, Tuhan Yesus memberitahu di sini yang penting bahwa kepergiannya, karena dia pergi, Roh Kudus akan turun ke atas orang-orang yang sudah percaya, murid Yesus, dan kita diberi kuasa. Untuk apa kuasa itu? Untuk bersaksi baginya. Dan di mana kita bersaksi, Tuhan Yesus katakan, ya mulai dari tempat kamu berada, pada waktu itu murid-murid di Yerusalem, kemudian kamu akan terus berekspansi ke seluruh daerah Yudea, dan kemudian menyeberang ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu sebabnya karena murid-murid Tuhan Yesus yang taat, mereka pergi mengabarkan kabar kesukaan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus, sampai akhirnya saudara-saudara dan saya bisa menerima kesaksian itu. Dan sekarang saudara dan saya ada gereja, ada persekutuan
kita semuanya berbahagia karena kita sudah menerima kabar baik itu. Dan sekarang giliran kita setelah menerima kabar baik itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa orang yang percaya sudah menerima Roh Kudus dan kita memiliki kuasa itu. Nah, kuasa itu saudara, kata aslinya dari dunamai atau dinamit. Kalau kita mempunyai kuasa itu ada kuasa yang besar yang dapat kita gunakan untuk membawa orang lain mendapatkan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Nah, kuasa itu sudah dilakukan oleh para murid pada waktu abad pertama. Sekali mereka berkhotbah, bersaksi, ada ribuan orang yang datang untuk percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, dan mereka dibaptiskan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau menggunakan kuasa itu, maka kita juga dapat bersaksi bagi Dia. Kita dapat bersaksi mulai di mana? Di Yerusalem kita. Di mana Yerusalem, saudara? Ya, tentunya di keluarga, di sekeliling kita. Kalau dari antara saudara-saudara, ada mungkin suami atau istri, anak, menantu, orang-orang yang dekat, yang belum terima Tuhan Yesus, gunakan kuasa itu. Cobalah, kalau saudara tidak pernah menggunakan kuasa itu bisa padam dan tidak ada gunanya. Kalau kita gunakan, kita dapat merasakan kuasa itu. Ya, pernah saya beberapa kali orang dibawa kepada saya atau saya bertemu dengan orang pada waktu saya sampaikan Injil, saya ceritakan tentang jalan keselamatan, bagaimana kita bisa diselamatkan. Mereka itu, saya sendiri heran, saya tidak percaya. Apakah bisa kami berbicara hanya dalam setengah jam, mungkin 1 jam paling lama, orang sampai mau menerima Yesus Kristus? Tentunya karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam mereka, mereka sudah disiapkan, dan Roh Kudus juga ada di dalam diri saya, yang memberikan kuasa itu supaya bisa bersaksi, sehingga orang mau terima, orang mau percaya. Aduh, bahagianya luar biasa. Saudara yang belum pernah, cobalah. Pasti saudara juga akan merasa bahagia pada waktu ada orang terima Tuhan Yesus. Nah, saudara, yang kedua, makna dari kembalinya Tuhan Yesus ke sorga adalah Ia memberitahu bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Lalu, apa artinya bagi kita kalau Tuhan Yesus datang kembali? Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan Dia datangnya, tetapi yang pasti bahwa Dia akan datang kembali. Entah kapan. Nah, lalu apa bagian kita? Ya, kita harus bersiap-siap pada waktu Dia datang kembali, sama seperti tuan yang pergi, anak buahnya diberi tugas, lalu tugas itu harus dijalankan. Di Matius 25 dijelaskan, ada perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan bahwa seorang tuan yang pergi, kita diberi talenta, dan talenta itu harus dikembangkan. Maka orang yang mengembangkan talentanya, dia diterima dengan baik, dikatakan hamba yang baik. Dan ada juga perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kita harus tetap siap-siap kapan datangnya Tuhan Yesus. Tidak sempat lagi kalau waktu Tuhan Yesus datang baru kita siap-siap. Yang ketiga, perumpamaannya mengenai kambing dan domba. Waktu hari penghakiman, orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan, pada waktu orang lapar diberi makan, orang haus diberi minum, orang sakit kita kunjungi, orang yang di penjara juga dilawat. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain
yang hina ini disebut di dalam Alkitab, sama kita lakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya perbuatan kita yang dinilai. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi muridnya, anaknya, tetapi kita bukan berarti selesai dan terlena. Kita harus melakukan perbuatan kepada sesama manusia yang dinilai seperti apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya kita perlu pada masa ini, walaupun kita hanya tinggal di rumah saja, kita tidak boleh kebanyakan bergaul dengan orang di luar untuk mencegah merabahnya virus ini. Kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Selain bersaksi supaya orang terima Tuhan Yesus, kita berbuat kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Jikalau ada kita mempunyai sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi. Orang yang merasakan kebaikan dari kita, mereka akan memuliakan nama Tuhan. Pada suatu saat, pada waktu kita bersaksi dengan mereka, maka mereka hatinya sudah terbuka. Mereka sudah punya kepercayaan kepada kita. Nah, lakukan saudara. Jikalau saudara masih belum melakukan, siapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi, dari pelajaran riwayat atau cerita mengenai kenaikan ini, Yesus sudah kembali ke surga. Dia sudah memberi kuasa karena Roh Kudus sudah turun atas kita, sehingga kita dapat menjadi saksinya. Kita dapat bersaksi, membawa berita keselamatan kepada orang lain. Yang kedua, bahwa kita harus bersiap-siap. Karena waktunya kapan tidak tahu. Kita akan dinilai perbuatan kita, apa yang kita lakukan kepada orang lain. Apa yang kita lakukan kepada orang sesama kita. Maka kita akan disambut dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan yang penting saudara mau melakukan, bersaksi dan berbuat kebaikan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih secara singkat firman-Mu diuraikan. Biarlah ini dapat menjadi berkat. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka yang mendengarkan mau terima Tuhan Yesus, mau menggunakan kuasa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus, supaya mereka mau bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Menjadi terang di antara orang-orang sekeliling, sehingga orang-orang akan memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan. Engkau memelihara, Engkau menjaga, dan Engkau menyertai, memberi kekuatan supaya kita selalu tabah, selalu akan berbuat kebaikan mulai dari rumah sendiri, supaya pada waktu kita diam di rumah ini, berilah kami kesabaran, ketabahan, supaya dapat kita tunjukkan akan kasih Tuhan kepada keluarga dan juga kepada orang lain. Siapa tahu melalui kumpulan dalam keluarga ini, pada suatu saat mereka dapat menjadi embrio untuk memulai sebuah gereja, kelompok pembinaan warga, atau tempat untuk pembinaan warga. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.